Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah hari ini Miss Dwi bisa menyapa anak-anak sekalian lagi di video YouTube hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anakku sekalian, insya Allah kita akan meneruskan materi yang kita pelajari kemarin. Miss Dwi sudah membaca tugas kalian yang tentang membuat 6 pertanyaan terkait sebuah bacaan tentang peta konsep, bagaimana teman-teman atau kalian membaca ya sebuah teks, kemudian kalian membuat pertanyaan dengan menggunakan kalimat tanya, apa, siapa, di mana, kapan, berapa, bagaimana, mengapa, dan seterusnya. Nah, alhamdulillah kita sudah belajar tentang itu. Nah, hari ini insya Allah kita akan meneruskan materi kita di tema 2 pembelajaran 1, tema 2 subtema 1 pembelajaran 4-6. Ya, Miss Dwi akan share slide share-nya ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, hari ini kita harus nonton video juga di YouTube nanti ya, insya Allah. Oke, tema 2, subtema 1, pembelajaran 4-6. Nah, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, bahwa ini cuma ada 3 ya tujuan pembelajaran ini ya. Yang pertama, ya kalian menuliskan manfaat kerukunan antar warga dalam persatuan bangsa. Sebenarnya bukan menuliskan aja ya, tapi juga mengetahui dan harapannya juga nanti mengaplikasikan ya bahwa kerukunan itu sangat penting dalam persatuan bangsa, sehingga kita belajar tentang ini. Ya, kemudian yang kedua, mengetahui fakta informasi penting dalam teks laporan. Kemudian yang ketiga, mengetahui perundingan-perundingan yang dilakukan para tokoh untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang proklamasi, ya maka hari ini kita belajar tentang cara para tokoh yang ada di Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan. Oke, yang pertama, ya ini ada 2 gambar yang berisikan tentang gambar anak-anak yang sedang bermain, ya tidak ada satupun dari mereka yang bertengkar. Kemudian gambar yang kedua juga sama, walaupun mereka berbeda-beda suku, tapi mereka tetap berhubungan baik. Sebentar ya, Miss Dwi akan ambilkan buku paket terlebih dahulu. Kalian bisa cek buku paket kalian, halaman 28 ya, buku paket kalian halaman 28. Di sana juga ada gambar yang serupa, sedang main itu ya, tongkat ya. Nah, pertanyaannya, seandainya kita sedang bermain ya di 2 gambar ini ya, kita sedang bermain, misalnya kita sedang bermain layang-layang, kemudian kita sedang bermain kelereng, kemudian bola, dan ini ada engkle ya. Nah, itu sikap apa yang kita lakukan supaya tetap terjadi kerukunan dalam persatuan. Ya. Kira-kira apa yang kita lakukan? Ya, tentu kita yang pertama tidak bersikap sewenang-wenang. Jadi pengennya mainnya, misalnya kita main bola, kita pengennya mainnya kita sendiri yang main. Ya, bolanya ada di kita terus. Nah, itu nggak boleh ya, tapi harus sering dibagi gitu ya. Ya, harus ada giliran. Ya. Kemudian yang kedua, ya ada pertanyaan yang kedua di buku ya, Miss Dwi tidak tuliskan, apakah kamu telah menerapkan nilai-nilai kerukunan ya dalam kehidupan sehari-hari? Terus jelaskan dan beri contoh 3 kegiatan dan perbedaan yang ada. Ya, misalnya kita sudah pernah nih kalau di sekolah itu, misalnya kalau sedang bermain di aula itu ya, kita misalnya main bola, tapi kita bersikap fair, kita bersikapnya adil terhadap teman-teman kita, dan seterusnya. Kemudian yang selanjutnya, apa manfaat yang kamu peroleh dari nilai-nilai tersebut? Tuliskan 3 manfaat yang kamu rasakan.
Kalau kita rukun, kalau kita kita mempertahankan persatuan, kira-kira apa yang kita dapatkan atau manfaat yang kita dapatkan. Sebentar ya, ada yang datang. Ya, masuk. Miss Dwi buat ini dulu ya. Buat video dulu. Nah. Ya, kemudian yang selanjutnya, setelah kita belajar tentang kerukunan, kita akan belajar tentang fakta atau informasi penting. Ya, jadi di sini ada contoh. Ya, mungkin kalian bertanya sih, apa itu fakta, Miss Dwi ya? Fakta adalah informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Artinya dia memang didapatkan dari data, dari penelitian, dari orang-orang yang bisa dipertanggungjawabkan. Gitu. Ya, jadi bukan hasil pemikiran kita pribadi, bukan opini kita pribadi, bukan pendapat kita pribadi. Seperti itu. Contohnya ada di kutipan teks. Kutipan itu artinya misalnya ada teks panjang, kita ngambil beberapa aja. Nah, itu namanya kutipan. Ya, contohnya berdasarkan survei dan laporan dari Human Development Report UNDP tahun 2005, nilai Human Development Index bangsa Indonesia itu sangat rendah, yaitu sebesar 0,697 dan menempati peringkat ke-110 dari 174 negara. Hal ini berarti bahwa sumber daya manusia SDM Indonesia tertinggal dibandingkan dengan negara di kawasan Asia Tenggara, bahkan ASEAN. Gitu ya. Jadi kalau yang tadi kan itu berdasarkan laporan, jadi memang bisa dipertanggungjawabkan, bisa dicari datanya, bukan berdasarkan kira-kira, bukan berdasarkan pemikiran kita pribadi. Ya, jadi teks itu berisi fakta. Kenapa? Karena di dalam teks itu terdapat hasil laporan dari Human Development Report. Ya, salah satu cirinya adalah adanya hasil sebuah penelitian yang pasti bisa dipertanggungjawabkan. Gitu ya. Ya, itu juga ada di buku kita. Nah, sekarang Miss Dwi sudah tulis di sini, ya Miss Dwi sudah cari sebuah teks tentang peristiwa Bandung Lautan Api. Nah, kalian baca di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 baris, kalian baca, kemudian kalian cari faktanya. Kalian cari informasi yang bentuknya fakta. Ya, bukan opini pribadi di sini. Kemudian tugasnya adalah carilah fakta dari informasi tadi ya, kemudian tuliskan 3 fakta itu di buku tulismu. Ya. Kemudian yang terakhir, ya, ini kita harus nonton video YouTube. Durasinya sekitar 22 menit, nanti Miss Dwi akan share linknya, ya di sini juga ada linknya. Kemudian sebelum kalian nonton, ya, kalian harus ingat-ingat sambil ditulis ya, perundingan apa saja yang ada di video tersebut. Oke ya, insya Allah itu untuk materi hari ini. Jadi tugasnya ada 2. Yang pertama menuliskan fakta, yang kedua menonton video YouTube ya tentang perundingan-perundingan dan tuliskan perundingan apa saja yang ada di video tersebut. Ya, insya Allah yakfi untuk hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan untuk kita semua dalam belajar. Ya, dari Miss Dwi cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.